Jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Stadion JIS ya, pasti kita akan cek ya. Yang pasti menjadi catatan akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Akses penonton di JIS ini sangat banyak sekali teman-teman. Aksesnya ya, mau di pintu utama maupun pintu luarnya pun itu sangat banyak sekali. Dan ini gue bakal buktiin sekalian. Jadi di JIS ini ada 4 zona. Zona barat, utara, timur, dan selatan. Ini sekarang kita ada di zona barat. Itu banyak sekali pintu masuknya. Kalian hitung sendiri. Mohon maaf Mas Jokowi, ini proyek gagal tanpa perencanaan yang matang, seolah-olah dari swasta, buntutnya nanti kayak kereta api cepat, biayanya berlipat-lipat, ngutangnya banyak, delay, dan tidak fungsional. Mohon maaf Mas Jokowi berhenti jadi presiden, kita batalkan ibu kota baru ini dengan Perpu aja cukup, batal. Ya, yang ada ya kita manfaatkan semaksimum mungkin, tapi kita ubah dengan adanya undang-undang alokasi umum dan alokasi khusus sehingga daerah-daerah bisa berkembang lebih hebat, lebih cepat dari mimpi asal-asalan mimpi ngelindurnya Mas Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dengan ini kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Dengan bismillahirrahmanirrahim, kita awali dibacain beritanya. Silakan, Bung. Terima kasih, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini karena kita baru berjumpa kembali, Bung Alfian, ada yang perlu direspon soal Jokowi pakai bule di proyek IKN. Biar nggak kayak SD Impres. Innalillahi. Nah, Bung Alfian, kalau Mardigu meresponnya begini, Bung Alfian. Waduh, kok tega ya ngomong begini? Nah, ini gimana? Bung Alfian merespon hal ini kayaknya ini tidak pantas, Bung Alfian. Keluar dari mulut seorang presiden, Bung Alfian. Silakan. Ya, kalau SD Impres telah berhasil melahirkan anak tamatan SD dan seterusnya sekolah sampai lanjut dan ijazahnya asli semua. Ya, alumni SD Impres telah melahirkan insinyur-insinyur yang berijazah asli. Itu penting. Nah, saya sambung dengan penggunaan tenaga-tenaga asing. Iya. Saya kebetulan pernah dan masih tentu terlibat dalam dunia akademik secara langsung dan tidak langsung. Saya ingin katakan bahwa di luar negeri itu tidak kurang 60.000 sampai 100.000 orang anak-anak Indonesia, putra-putra Indonesia, putra-putri Indonesia yang menjadi dosen. Ahli ya? Ya, artinya kan sangat naif. Ya, karena kita tahu betul banyak pusat-pusat pertokoan, gedung, kantor-kantor mewah di berbagai mancanegara itu, dia menggunakan tenaga-tenaga insinyur yang berasal dari Indonesia. Katakanlah, kalau menurut hemat saya, kalau pada konteks kerja pembangunan yang akan mengarahkan kepada penataan yang punya kualifikasi secara teknologi yang canggih, dia bisa mengkombinasi. Kan dengan ini ada kesan bahwa menegasikan, menihilkan, dan membuang tenaga kerja Indonesia. Tapi saya ingin membaca dalam perspektif rasa batin. Mungkin putra-putra Indonesia yang juga punya kemampuan sama, hati mereka nggak tega, orang ibu kota negara gua bukan di sono gitu. Kira-kira bisa begitu. Iya, benar bisa juga ya. jadi hati-hati mereka kan orang-orang yang berpendidikan. Kita tahu kok seperti ITB, ITS, ya. Itu mereka tetap tidak akan bisa terima dengan pernyataan seperti itu karena bagaimanapun mereka kan juga belajar sampai tingkat yang sangat tinggi dengan kualifikasi akademis yang juga sangat canggih gitu. Saya pikir ini merupakan sebuah ucapan orang yang kurang bijaksana untuk mengatakan hal itu kepada warga dan negaranya sendiri. Iya, Bung Alfian. Membersamai Bung Alfian beberapa kali atau beberapa waktu mengisi di tempat-tempat atau di masjid-masjid yang posisinya di perumahan yang elit-elit, Bung Alfian. Itu saya malah melihat situasi, justru saya melihat orang-orang kaya ini malah cenderung tidak setuju dengan rezim ini, Bung Alfian. Nah, itu yang Bung Alfian sampaikan tadi, bahwa banyak orang-orang ahli
yang mungkin mereka tidak tega ibu kotanya dipindahkan ke IKN, Bung Alfian. Yang akhirnya mereka mungkin tidak maulah keahliannya digunakan untuk yang merusak kestabilan negara. Ini berarti kan Bung Alfian, kalau bahasa mudahnya, orang yang tidak pintar sekarang sedang berkuasa dong Bung Alfian. Akhirnya mengatur-ngatur orang yang punya keahlian menjadi rusak seperti ini. Atau Bung Alfian punya pandangan lain, Bung Alfian? Ya, yang jelas kalau kita yang beragama Islam akan paham ya ciri-ciri akhir zaman kan. Bahwa orang bodoh dibilang pintar, orang curang dibilang jujur, orang jujur diperlakukan tidak sepatutnya. Yeah. Ini satu dari segi doktrin teologi. Nah, kalau dari segi sense of belonging terhadap Indonesia, saya kok punya rasa atau punya pikiran, punya feeling ya, pendapat saya relatif cenderung deh. Oh, dia udah tahu negaranya apa gitu kan. Kita juga semua tahu kok kondisi objektifnya kan lebih bersifat dipaksakan. Betul. Memang masih jauh, sangat jauh. Karena bagaimanapun kondisi itu tidak ditopang oleh legasi yang memadai dari seorang pemimpin yang sebetulnya sudah anti klimaks dan sudah harusnya kalau menurut ilmu agama ya bertaubat lah ya, bertaubat politik gitu ya. Bertaubat politik. Jangan lagi cawe-cawe, udah mau udahan Bapak, udahan dulu. Ini urusan sekarang bagaimana? Karena semua tahu kok IKN itu kan dari jauh-jauh hari katanya nggak mau pakai APBN. Sekarang itu kan peningkatannya nggak keru-keruan dan semuanya terbebankan ke APBN. Iya. Nah, akibatnya kepada masyarakat banyak juga sehingga subsidi untuk kebutuhan dasar masyarakat tidak lagi diberikan. Nah, itu berimplikasi dengan naiknya listrik, dengan naiknya air minum segala macam itu. Jadi suka atau tidak buat masyarakat luas, ini adalah sebuah proyek yang telah mencederai rasa keadilan dan telah menzolimi secara nasional terhadap rakyat sendiri. Ditambah di awal dengan penghinaan terhadap SDM yang seolah-olah tidak becus untuk mengurus sesuatu yang merupakan hal yang biasa saja dalam dunia arsitektural. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, ini kan menjadi ada bluffing-bluffing yang disampaikan Bung Alfian. Contoh misalkan pengawasan TKA memang sudah diusulkan dalam rapat. Kalau hanya 1-2 orang untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan, nanti kalau jelek gimana kualitasnya. Nah, ini jadi kalau saya lihat pembelaannya itu Bung Alfian seolah-olah yang bule itu nanti hanya pucuk-pucuknya saja Bung Alfian. Nah justru lah itu yang berbahaya kalau menurut saya. Nanti dari bule itulah informasinya bisa ke sini, bisa ke sana, bisa kemana. Tetapi Bung Alfian, kata bule ini kan biasa kita gunakan adalah orang Barat ya Bung Alfian. Tapi kita nggak tahu nih kalau ternyata bulenya bule Cina. Kita repot tuh Bung Alfian. Nah mungkin, tapi saya menarik dengan kalimat Bung Alfian yang disampaikan pada syuting sebelumnya Bung Alfian, bahwa kok jadi curiga ya, khawatir ini IKN ujungnya bukan untuk rakyat Indonesia Bung Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa kegelisahan Bung Alfian yang perlu masyarakat ketahui dan perlu kita waspadai dan mungkin perlu kita doakan Bung Alfian agar IKN ini menjadi gagal Bung Alfian? Yang jelas IKN itu tidak menjadi peminatan masyarakat. Kalau mau disebut secara jujur, total 100% masyarakat itu nggak suka. Karena tanah-tanah mereka itu diambil begitu saja dengan penggantian yang ditentukan secara sepihak. Nah, yang kedua, para sultan yang punya akar kesejarahan yang dulu pernah memberikan kepercayaan pada Soekarno untuk mengurus negara ini dengan sistem yang lebih teratur dan lebih rapi, itu juga kecewa dengan cara-cara yang ditempuh oleh pemerintahan yang sedang mengurus IKN ini. Iya. Nah yang ketiga, semua tidak bisa menutupi bahwa investor-investor itu udah lepas tangan semua, udah angkat kaki semua. Jadi mau ngapain lagi maksa-maksa, apalagi kan kemudian sampai ngemis-ngemis, sampai minta-minta agar warga Singapura boleh pindah ke IKN dan segala macam. Itu apaan kan gitu kan. Semua orang tahu dan saya pikir itu bukan gosip, itu merupakan berita yang tersebar luas. Ya, sekali lagi, menurut hemat saya, kepada seluruh masyarakat, kita tinggal masuk pada posisi pemihakan yang mungkin tidak bisa terlalu ekspresif. Kita mohonkan kepada
para pemimpin-pemimpin dan orang yang punya otoritas untuk punya keberanian menolak IKN untuk tidak diteruskan. Maksudnya menolak dalam artian menolak IKN agar tidak diteruskan. Maksudnya. Yang kedua, banyak prioritas yang lain. Sekarang pertanyaannya begitu ngotot ada apa? Dan ini patut diduga. Iya benar. Ini seperti nanti Najib yang ada di Malaysia mungkin gitu kan. Iya. Antara IKN, antara kereta cepat yang penuh misteri itu. Maka sebagai kata penutup buat seluruh masyarakat, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang punya otoritas dan punya kapasitas memiliki nyali secara jihad politik, jihad konstitusional untuk menolak ini. Yang kedua, kepada masyarakat umum juga agar punya keberanian untuk tidak ikut-ikutan memberikan dukungan kepada sesuatu yang sebetulnya merugikan generasi di belakang kita. Demikian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.